beta, ini beta vaksin. Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih dan kemurahan Tuhan selalu melingkupi hidup dan kehidupan kita. Tangan kasih sayang Tuhan selalu memeluk kita, memberikan kasih dan pertolongan, pengharapan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, saudara, pagi hari ini sebuah tulisan tentang refleksi tentang Yabes datang atau dikirim oleh seorang teman di WhatsApp saya, dan ini sungguh menjadi berkat dan kekuatan yang bisa mendorong kita semua maju ke depan dengan selalu mengandalkan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan membaca apa yang dikatakan di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku, 70 tahun bangsa Yehuda dibuang ke negeri Babel. Satu generasi hilang lenyap. Satu generasi lewat. Tetapi kemudian terbitlah generasi baru. Tiba saatnya ketika Raja Koresi mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem demi membangun suatu kehidupan yang baru. Saudara, bayangkan ini saudaraku. Generasi muda yang harus memulai era baru ini tak punya apa-apa. Harga diri pun tidak. Yang tersisa hanya Yerusalem yang hancur luluh. Warisan mereka hanyalah kekalahan dan penjajahan yang memalukan serta rasa sakit. Sepertinya mereka dilahirkan sebagai generasi sakit dalam tanda petik. Begitulah situasi yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Saudaraku, kitab Tawarik sengaja ditulis untuk menyapa generasi yang terluka ini, untuk menyemangati mereka dan membangkitkan kebanggaan Yehuda sebagai umat Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk membangkitkan kebanggaan sebagai umat Tuhan, hal itu harus dimulai dengan Tuhan. Nah, kisah Yabes adalah contoh sekaligus sumber inspirasi supaya kita semua belajar bagaimana kita memulai kembali dan menjadi sebagai sebuah kebanggaan bersama-sama dengan Tuhan, kebanggaan umat Tuhan. Nah, saudaraku, rupanya Yabes terlahir tidak normal. Ia dilahirkan tidak normal. Ibunya melahirkannya dengan kesakitan. Namanya pun berarti penyebab rasa sakit. Sepertinya kesakitan terwaris untuknya. Saudaraku, perhatikan, di dalam situasi yang sedemikian itu, hidup Yabes mulai melebihi saudara-saudaranya. Ayat yang ke-9 dari 1 Tawarik pasal yang ke-4, di sana dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Sekalipun dia terlahir di dalam kesulitan, tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam ayat ke-9 tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan saudaraku, di dalam ayat yang ke-10 dengan jelas, bukan cuma Yabes dimuliakan, tetapi ia menjadi seseorang yang mendobrak situasi-situasi yang susah dan membangkitkan semangat yang baru. Mengapa, saudaraku? Karena Yabes memulainya dengan Tuhan. Doanya sangat dahsyat. Seruannya kepada Allah dikabulkan. Ayat yang ke-10 dikatakan di sana, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Di penghujung ayat yang ke-10 dikatakan, dan Allah mengabulkan semua permintaannya itu. Saudaraku, apabila saudara dan saya telah kehilangan segalanya dan hanya tersisa Tuhan, maka saudara dan saya punya hal yang lebih dari cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Saudara, pepatah ini seringkali kita dengar. Seringkali kita dengar. Seringkali kita dengar. Sebuah nasihat yang indah. Sebuah nasihat yang indah. Saudaraku, hari ini kita sedang terpurukkah? Kita sedang dirundung oleh kesedihankah? Kita sedang mengalami hal-hal yang memalukankah? Yang mempermalukan diri kita kah? Kita sedang sakit tidak berdayakah? Kita punya kekayaan, harta, sirna dari kehidupan kita kah? Kita punya kawan-kawan pergi meninggalkan kita kah? Saudaraku, jangan biarkan keputusasaan menelan kita. Masih ada satu pribadi yang tidak mungkin pergi dari kita, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu cukup, dan itu cukup. Mulailah langkah-langkah iman kita. Mulailah menatap masa depan kita dengan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mulailah dengan Tuhan. Berharaplah padanya. Masa depan yang baru tak akan tertutupi bagi saudara dan saya. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Bisa saja masa lalu mewariskan keburukan dan kesakitan pada kita. Tetapi masa depan kita ditentukan oleh iman, kepercayaan, pengharapan kita kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.